Jauh sebelum NKRI berdiri, Aceh Darussalam telah berdaulat sebagai sebuah kerajaan merdeka dan bahkan menjadi bagian dari kekhalifahan Turki Utsmani. Hal ini disadari oleh Soekarno, sehingga dia mengajak dan membujuk Muslim Aceh untuk mau bergabung dengan rakyat Indonesia guna melawan penjajah Belanda. Saat berkunjung ke Aceh pada tahun 1948, Soekarno dengan sengaja menemui tokoh Aceh Daud Bre. Bung Karno selaku Presiden RI menyapa Daud Bre sebagai sebutan kakak atau kakanda. Dan waktu itu, terjadilah dialog yang sampai saat ini tersimpan dengan baik dalam catatan sejarah Aceh. Presiden Soekarno kepada Daud Bre, "Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada 17 Agustus 1945 kemarin." Daud Bre menjawab, "Saudara Presiden yang terhormat, kami rakyat Aceh dengan senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden. Asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah. Sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka berarti kami mati syahid." Presiden Soekarno pun menanggapinya, "Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti itu. Perang yang telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tunku Cik Ditiro, Cut Nyak-Din dan Teku Umar, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid." Daud Bre menjawab, "Kalau begitu kedua pendapat kita telah bertemu, Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya memohon kepada Saudara Presiden bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerahnya." Presiden Soekarno menanggapi permintaan Daud Bre tersebut, "Kakak, mengenai hal itu kakak tak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam." Kemudian Daud Bre menanggapi hal itu, "Maafkan saya Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden." Kemudian Soekarno menjawab, "Kalau demikian baiklah, saya setuju dengan permintaan kakak itu." Kemudian Daud Bre tertunduk dan berkata, "Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden." Sambil menyodorkan secari kertas kepada Presiden, Daud Bre berkata, "Sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini." Mendengar ucapan Daud Bre seperti itu, Bung Karno langsung menangis terisak-isak. Air mata yang mengalir telah membasahi bajunya. Dalam keadaan sesungguhkan Soekarno berkata, "Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercaya?" Dengan tetap tenang, Daud Bre menjawab, "Bukan kami tidak percaya, Presiden. Akan tetapi, sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh, yang akan kami ajak untuk berperang nanti." Sambil menyeka air matanya, Bung Karno mengucap janji dan bersumpah, "Wallahi demi Allah, kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam.
Dan wallahi, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu dengan saya? Daud Bre menjawab, saya tidak ragu dengan saudara presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati saudara presiden. Nah, Indobat, dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh M. Nur El Ibrahimi dengan Daud Bre, Daud Bre menyatakan bahwa melihat Bung Karno menangis terisak-isak, dirinya tidak sampai hati lagi untuk bersikeras meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji presiden itu. Soekarno mengucapkan janji tersebut pada tahun 1948. Namun setahun kemudian, Aceh bersedia dijadikan satu provinsi sebagai bagian dari NKRI. Namun pada tahun 1951, belum kering bibir mengucap, Provinsi Aceh dibubarkan pemerintah pusat dan disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Jelas sekali, ini menimbulkan sakit hati rakyat Aceh. Aceh yang porak-poranda setelah berperang cukup lama melawan Belanda dan kemudian Jepang, lalu menguras dan mengibahkan seluruh kekayaannya demi mempertahankan keberadaan Republik Indonesia tanpa pamrih. Harta kekayaannya diberikan kepada Soekarno sebagai modal utama kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, oleh pemerintah pusat bukannya dibangun dan ditata kembali, malah dibiarkan terbengkalai. Bukan itu saja, hak untuk mengurus diri sendiri pun akhirnya dicabut. Rumah-rumah rakyat dan dayah-dayah pesantren, menasah-menasah tempat mereka beribadah, dan lain-lainnya yang hancur karena peperangan melawan penjajah, dibiarkan porak-poranda. Bung Karno telah menjilat ludahnya sendiri dan mengkhianati janji yang telah diucapkan atas nama Allah. Kesalahan ini pun oleh rakyat Aceh dianggap sebagai kesalahan yang tidak pernah termaafkan.
Saya minta bantuan kakak agar rakyat Aceh turut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara Presiden, kami rakyat Aceh dengan segala senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden. Asal saja perang yang akan kami kobarkan itu berupa perang sabil atau perang fisabilillah, perang untuk menegakkan agama Allah, sehingga kalau ada di antara kami yang terbunuh dalam perang itu, maka berarti mati syahid. Kakak, memang yang saya maksudkan adalah perang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan-pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tengku Cik Ditiro dan lain-lain, yaitu perang yang tidak kenal mundur, perang yang bersemboyan merdeka atau syahid. Kalau begitu, kedua pendapat kita telah bertemu, Saudara Presiden. Dengan demikian, bolehlah saya mohon kepada Saudara Presiden bahwa apabila perang telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam di dalam daerah. Mengenai hal itu kakak tak usah khawatir, sebab 90% rakyat Indonesia beragama Islam. Maafkan saya, Saudara Presiden, kalau saya terpaksa mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi jaminan bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentuan dari Saudara Presiden. Kalau demikian, baiklah, saya setujui permintaan kakak itu. Alhamdulillah, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Saudara Presiden. Kami mohon, sudi kiranya Saudara Presiden menulis sedikit di atas kertas ini. Kakak, kalau begitu tidak ada gunanya aku menjadi presiden. Apa gunanya menjadi presiden kalau tidak dipercayai? Bukan kami tidak percaya, Saudara Presiden. Akan tetapi, hanya sekedar menjadi tanda yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak untuk berperang. Allah, billah, kepada daerah Aceh akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan syariat Islam. Dan wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh benar-benar dapat melaksanakan syariat Islam di dalam daerahnya. Nah, apakah kakak masih ragu-ragu juga? Saya tidak ragu lagi, Saudara Presiden. Sekali lagi, atas nama rakyat Aceh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati Saudara Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, yang pertama dan yang kedua telah sampai. Alangkah baiknya kalau saudara-saudara sendiri dapat mengerti apakah pesan tersebut. Tetapi apa boleh buat? Demikian lama Tuhan mengirimkan Al-Quran kepada kita, hingga sekarang belum dapat dimengerti. Ayat pertama yang ringkas saya bacakan maksudnya adalah, Tuhan memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, penghuni bumi Indonesia, diperintahkan kepada kita supaya bersedia mengumpulkan segala tenaga yang ada pada kita, terutama tenaga persatuan. Kedua, tenaga kekuatan harta. Ketiga, kekuatan pikiran. Keempat, kekuatan apa saja yang dapat kita bulatkan untuk menanti saat datangnya musuh. Saudara-saudara, sebelum musuh datang, kita terlebih dahulu memperlihatkan bagaimana kekuatan kita, supaya mereka gentar. Musuh kita musuh Nabi, musuh kita musuh Tuhan. Belanda yang angkara murka kembali hendak menjajah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, negara ini adalah suatu negara yang berorganisasi, bertata tertib. Aku hendak meminta supaya dijaga tata tertib, dijaga persatuan dengan segenap bangsa kita semua.
semua bangsa yang mencintai kemerdekaan. Marilah saudara sekalian menyusun persatuan. Dengan adanya persatuan yang demikian, kita dapat meneruskan perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ketika rakyat melawan penjajah, dalam sejarah Indonesia merdeka, Aceh bertahan tak pernah kalah, bersusah payah demi Nusantara. Soekarno-Hatta ke Aceh datang, mohon bantuan untuk bangun negara. Rakyat menyumbang 2 kapal terbang, cikal bakalnya PT Garuda. Kala agresi Belanda kedua, Soekarno-Hatta ditawan Belanda. Mr. Safruddin Prawira negara kendalikan RI di Aceh Sumatera. Zaman Soeharto pegang pimpinan, Arab berkembang ke mancanegara. Oh, seluruh provinsi dan
berjasa seumur masa. Oh, cinta yang ikhlas mari wakafkan, negeri yang aman, rakyat sejahtera.